Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali dihimpunkan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Kala setan menjadi pengantar paket. Itu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang janda tua yang miskin. Hana, demikian nama ibu ini. Dia adalah seorang beriman. Suatu saat Hana benar-benar tidak punya apa-apa untuk makan. Uang pun dia tidak punya. Maka sejak pagi di dalam rumahnya yang kecil itu, Hana berdoa dengan suara sangat nyaring. Ya Tuhan, berikanlah kepada hamba-Mu ini sepotong daging asap dan roti. Hamba sudah tidak punya apa-apa untuk dimakan. Terus-menerus Hana meneriakan doanya itu. Tetangganya, si degil, adalah orang kafir yang suka mempermainkan orang lain. Degil sangat terganggu dengan teriakan doa ibu tua itu. Muncullah pemikirannya untuk mempermainkan ibu itu. Degil lalu pergi, memberi sepotong daging asap dan roti. Sambil mengendap-endap, ia mendekati jendela rumah Hana. Ketika ia menengok ke dalam, dia melihat Hana berlutut dan masih terus meneriakan doanya. Lalu degil melemparkan bungkusan berisi daging asap dan roti itu. Bungkusan itu mengenai punggung Ibu Hana. Ibu Hana terkejut. Dia menengok dan dia melihat bungkusan yang tergeletak di lantai di dekatnya. Ia segera membukanya. Begitu melihat isinya, Ibu Hana berteriak gembira. Puji Tuhan, sungguh Tuhan baik. Dia mendengar dan menjawab doaku. Ibu Hana segera keluar rumah sambil membawa bungkusan itu. Ia menemui tetangga-tetangga dan dengan sukacita ia menceritakan mujizat yang ia alami. Melihat apa yang dilakukan Ibu Hana, si degil sangat kesal dan ia mau mempermalukan ibu tua ini. Dengan raut wajah menggambarkan cemooh, si degil berkata dengan suara nyaring, "Hai ibu tua, bukan Tuhan yang memberikan daging asap dan roti itu. Aku yang membelinya dan melemparkannya lewat jendelamu. Tuhanmu tidak mendengarkan doamu. Dia tidak peduli kepadamu. Buat apa kau percaya kepada Tuhan?" Mendengar perkataan si degil, Ibu Hana sambil tersenyum dengan bijak, ia berkata begini, "Mungkin saja setan yang mengantarkan makanan ini, namun pastilah Tuhan yang mengirimkannya." Sebuah cerita singkat namun bagi saya sangat bermakna. Yang pertama, dia mengingatkan saya dan saat ini juga ibu bapak, saudara-saudara, bahwa benar seperti dikatakan malaikat kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Dalam percakapan dengan Maria,
Malaikat Tuhan mengatakan hal itu dengan menunjuk pada fakta bahwa Elizabeth yang sudah berusia cukup lanjut dan dinyatakan mandul ternyata bisa mengandung. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi kita, ketika kita memperhitungkan segala sesuatu hanya berdasarkan akal kita, maka ada banyak hal yang menjadi mustahil. Tapi adakah yang mustahil bagi Allah? Bersyukurlah karena kita telah menjadi milik kepunyaan Allah yang baginya tidak ada suatu pun yang mustahil. Yang kedua, saya teringat pada catatan Markus 9 ayat 23. Ketika Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu adalah bagian dialog Yesus dengan ayah seorang anak yang kerasukan roh yang membisukannya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu satu hal. Dan saya kira tidak ada orang yang meragukannya. Sebab Allah adalah Allah yang serba maha. Tapi urusan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan berani mempercayakan seluruh keberadaan kita kepadanya, itu adalah urusan lain. Percayakah kita bahwa Allah sanggup menolong kita dengan cara yang melampaui akal pikiran kita, sehingga setan pun bisa disuruhnya mengantar paket bagi kita? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami tidak sepenuhnya berani mempercayakan diri kami, hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sekalipun lidah bibir kami mengatakan kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kami kekuatan, sekalipun kami sulit untuk percaya, agar kami makin percaya dan makin bersungguh mempercayakan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk menumbuhkan dan merawat iman yang meyakini bahwa Allah sanggup berkarya dengan cara yang melampaui kemampuan kami untuk memperhitungkannya. Tuhan, tolonglah kami. Bapa, kami terus berdoa bagi pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia di muka bumi ini, berkenaan dengan pandemi yang masih terus melanda. Tuhan, kasihanilah kami. Kiranya Bapa yang boleh terus juga hadir, berkarya di tengah-tengah pergumulan umat manusia ini. Bapa yang berkenan untuk terus menyempurnakan upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi pandemi yang sedang melanda ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya. Upaya pemerintah dipimpin oleh Bapak Presiden untuk mengatasi pandemi dengan berbagai dampaknya. Kami berdoa bagi terlaksananya secara optimal program vaksinasi massal primer, juga yang dilanjutkan dengan pemberian vaksinasi booster.
Dan semua itu juga boleh didukung melalui kesungguhan setiap anggota masyarakat beraktivitas dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan seiring perubahan keadaan. Kami juga berdoa bagi gereja termasuk GKI Gading Indah dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Mungkin sampai sekarang masih banyak gereja yang belum bisa kembali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara tatap muka, secara penuh. Maka biarlah Tuhan yang memberi hikmat kepada pimpinan gereja untuk dapat menetapkan kebijakan dalam strategi pengembangan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang tetap optimal agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kepada anggota jemaat simpatisan juga boleh diberikan kebijaksanaan untuk tidak kehilangan makna dari kehidupan bergereja dan menggereja yang memang harus dipraktikkan dengan cara berbeda ini. Kami bersyukur untuk keberadaan Klinik Gria Kasih Indah sebagai juga bagian dari Gereja Kristen Indonesia, khususnya Jemaat GKI Gading Indah. Engkau yang juga boleh terus memberikan hikmat kepada pengurus, kepada para dokter, perawat, staf, karyawan untuk dapat mengembangkan pelayanan-pelayanan yang makin menghadirkan kasih Allah, sehingga lewat kehadiran klinik ini nama Tuhan juga makin dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi makin banyak orang. Kami juga menyerahkan para anggota jemaat simpatisan dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mereka yang mengalami sakit penyakit, khususnya juga mereka yang terpapar COVID karena persebaran varian Omikron yang begitu cepat yang melanda sekian puluh keluarga anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan hadir bersama mereka. Tuhan yang sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Tuhan juga menampakkan kehadiran Tuhan lewat perhatian, kepedulian, dan uluran tangan dari sesama anggota jemaat bagi mereka yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh para jemaat. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan setiap anak-Mu untuk terus tetap menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur. Sebentar kami akan beristirahat. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus melakukan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.